Selamat datang di Parahyangan. Parahyangan itu Parahyangan. Pada kesempatan ini kita coba membahas terkait dengan tugas kita tentang Jabar Smart Classroom yang ada di Dinas Pendidikan atau di Tepkomdik ya. Baik, kita akan bahas berdasarkan urutan ini ada 8 indikator yang kita bahas terkait dengan Jabar Smart Classroom tadi. Terkait dengan jejaring kerja, tadi ada 2 bagian ya. Yang pertama jejaring kerja internal, yang kedua adalah eksternal. Nah, di internal ini murni produknya Tepkomdik ya, tapi kemudian didukung oleh Dinas Pendidikan dan juga ditambah dengan dukungan kepala sekolah beserta dengan Capdim. Di eksternalnya yang fokus sekali membantu adalah Bank Jawa Barat dan juga ditambah dengan dukungan dari komite sekolah. Dengan planning dan budgeting itu dari yang disampaikan tadi itu sangat berpengaruh di Bank Jawa Barat, kemudian CSR, plus ada anggaran dari Disdiknya beserta komite sekolah. Mungkin itu. Terkait manajemen kinerja ini diawali dengan membangun ide, kemudian dilanjutkan dengan desainnya, kemudian pengembangan dari sistemnya, dan seterusnya akan diimplementasikan secara masif. Idenya ini muncul sebelum pandemi. Jadi mereka kawan-kawan di Tepkomdik duduk bersama untuk membangun suatu sistem guna mendukung pembelajaran di kelas di Jabar ini. Kemudian baru didesain juga bersama dengan kawan-kawan di Tepkomdik itu. Kemudian dikembangkan. Mereka juga melakukan beberapa FGD dengan sekolah dan orang tua. Selanjutnya baru diimplementasikan. Terkait dalam rencana implementasi JSC ini, kalau saya sebutkan JSC ini kan karena kondisi terakhir sekarang masih satu sekolah, yaitu di SMK Cimahi. Nah, ini kan rencananya kan harus diimplementasikan di semua sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat. Nah, ini kan kita butuhkan kompetensi SDM. Ya, dalam rangka implementasi ini betul-betul masif dan bermanfaat di lapangan, sehingga masyarakat sekolah dalam bahasa kita, masyarakat sekolah betul-betul bisa memahami dan menikmati daripada JSC ini. Terima kasih. Terkait dengan peran kepemimpinan dalam hal ini berawal dari suatu aktualisasi perubahan yang kemudian menjadi salah satu inovasi dalam pengembangan pendidikan, khususnya di Dinas Pendidikan Jawa Barat. Disampaikan oleh Pak rekan kami Pak Fatia tadi, mungkin terkait dengan peran kepemimpinan, mungkin di sinilah yang sangat berperan daripada aksi perubahan yang dilakukan oleh salah seorang pejabat di distrik, akhirnya mendapat lampu hijau dari Kepala Dinas dan Gubernur di Jawa Barat untuk melakukan inovasi dan ingin mengembangkan Jabar Smart Classroom ini bisa berkembang dan berlaku di seluruh sekolah baik SMA atau SMK yang ada di Jawa Barat. Angkat oleh Jabar Smart Classroom ini adalah bagaimana dengan inovasi ini dapat memudahkan proses belajar mengajar, kemudian juga dapat membuat sebuah aplikasi sehingga semuanya bisa terhubung, dari proses pembelajaran juga siswa juga dapat dideteksi tentang situasinya. Kemudian juga diharapkan nanti teknologi ini juga akan bisa dikembangkan, bisa mengatur suhu di dalam ruangan, kemudian bisa mengatur tata cahaya, lampu, dan betul-betul itu sebuah kelas yang bisa terhubung setiap saat dengan oleh guru, siswa maupun sekolah. Dalam pemanfaatan teknologi Jabar Smart Classroom ini merupakan sistem informasi yang server ini memang ditempatkan di Tepkomdik ya, di Tepkomdik, dan ini dapat diakses
untuk saat ini baru satu SMK 1 Cimahi, tapi kedepannya dapat diakses keseluruhan dari SMK maupun SMA yang ada di Jawa Barat. Yang kita coba memetakan peran dari stakeholder yang Stakeholder kalau dari latennya itu Bank Jawa Barat dan komite sekolah. Kalau dari promotornya itu Disdik. Disdik melalui Tekkomdik yang membangun komunikasi dengan pemerintah Jawa Barat. Kemudian kalau dari defender itu adalah sekolah menengah atas dan SMK-nya. Kemudian kalau apatetik itu dari media dan LSM. Untuk manajemen risiko terhadap inovasi yang ada di Tekkomdik ini, ada dua faktor yang mempengaruhi, satu internal dan eksternal. Untuk eksternal itu adanya gap di guru maupun di murid-murid dan juga pihak sekolah dan administrasinya. Ada juga eksternal itu ada kekhawatiran kebocoran data. Yang satu lagi untuk internal itu adanya kemampuan adaptif yang sangat rendah. Jadi mungkin itu yang perlu kita dorong terus-menerus untuk peningkatan kompetensi dari sumber daya manusia yang ada. Dari kelompok kita sudah menyelesaikan terkait dengan 8 indikator dari jejaring kinerja, jejaring kerja, planning dan budgeting, manajemen kinerja, kompetensi SDM, peran kepemimpinan, inovasi dan pelayanan, pemanfaatan teknologi, dan juga manajemen resiko. Terima kasih. Selanjutnya kita upload. Kelompok 3